Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Suami dokter kandungan malam pertama dibuat merinding. Hari keempat cerai ternyata anunya. Bagi wanita, cerita ini layak dijadikan pelajaran. Menikah bukan hanya soal menikah, punya pasangan dan mengalir begitu saja, tapi harus dipikirkan secara matang. Bukan saja karena umur, tapi banyak hal yang harus disepakati. Namun paling penting dalam sebuah pernikahan yakni adalah rasa kasih sayang untuk bersama, untuk berjuang bersama dan saling menjaga. Dilansir dari The Reporter, seorang wanita di Malaysia menikah dengan dokter kandungan. Tapi baru saja malam pertama dia dibuat merinding dan di hari keempat malah minta cerai. Melihat usiaku yang menginjak 20 tahun, akhirnya aku menyetujui perjodohan ini. Saya menerima lamaran seorang pria dan kami sepakat untuk menikah tanpa proses saling mengenal lebih dalam. Kami cuma saling mengenal 2 bulan saja sebelumnya menikah, tapi kami hanya pergi berkencan sesekali saja. Sesungguhnya dia memiliki tampang yang lumayan, tingginya juga oke. Hingga saya berjumpa dia, kami secara cepat segera jatuh cinta. Apakah itu cinta atau sekedar rasa kagum? Kami seumuran, dia seorang dokter kandungan yang dikelilingi banyak wanita dan mengetahui seluk-beluk dalamnya. Sebelum menikah, kami juga seringkali chatting serta telepon. Terkadang kami pergi makan atau melihat bioskop sepulang kerja. Meskipun dia orangnya tidak banyak ngomong, namun dia begitu perhatian serta saya begitu tersentuh olehnya. Aku pun jatuh cinta padanya. Di hari pernikahan kami, semua orang mengatakan selamat serta mendoakan supaya kami bahagia. Saya betul-betul terasa begitu mujur waktu itu. Tapi ketika malam hari, saya dibuat merinding oleh tingkahnya. Dia mendadak dingin, sikapnya selama ini perhatian mendadak beku. Bahkan malam itu ketika saya begitu cantik dan wangi, saat saya mengajak bercinta, dia hanya menatap saya. Dia seakan tidak menunjukkan ketertarikannya. Saya capek, besok saja ya kita. Malam ini saya tak ada niat begitu, tuturnya. Saya kaget mendengar jawabannya. Pada akhirnya malam itu kita tidur masing-masing. Sambil tidur saya merasa ini hal aneh. Mengapa pria tidak mau melakukan hubungan intim? Padahal sewaktu kami bertemu, saya sering menangkap basah matanya melihat bagian pribadi saya. Esok harinya semua seakan normal, tapi ketika malam harinya akhirnya dia memberanikan diri mencumbuku. Namun lagi-lagi gagal, dia mendadak menghindar dan mengaku capek. Saat malam ketiga kejadian yang sama kembali terulang. Saya marah besar karena dianggap sekedar pajangan. Bahkan malam itu dia tidur di luar karena tak tahan bertengkar dengan saya. Ketika malam keempat akhirnya semua rahasia terbongkar. Saya seakan tak percaya jika suamiku adalah seorang gay. Malam itu aku tak lagi berharap dia akan mengajakku bercinta. Tapi tiba-tiba dia mendatangiku. Sebagai istri yang baik aku menurutinya. Aku berusaha melayani dia sepenuhnya. Tapi ketika semua siap dan tinggal dia masukkan anunya, dia kembali mundur dan mengaku dengan jujur jika dia adalah seorang gay yang selama ini berjuang keras untuk menjadi pria normal. Dengan pasangan gaynya dia bisa berperan sebagai wanita, karena itu dia sulit untuk melakukan itu. Betapa hancur hati ini. Tampilan luar begitu gagah tapi dalamnya bikin wanita kecewa. Akhirnya esok harinya aku memilih bercerai. Aku kemasi semua barang. Aku bilang dengan ibu bapaknya jika kami tak bisa bersama. Dia hanya termenung, bahkan wajahnya tertunduk. Mulai sejak keluar dari tempat tinggalnya hari itu, saya sangatlah lega. Saya pikir meskipun tidak ada cowok yang cinta sama saya dapat menyukai diriku sendiri. Wanita tidaklah perlu tergesa-gesa menikah. Kamu mesti yakinkan dia memanglah orang yang pas. Wanita tidaklah perlu menikah cuma untuk menikah, atau kamu juga akan menyesal di masa mendatang.
Hanya dalam waktu 3 bulan, saya mendengar dia dijodohkan dengan banyak wanita beda, namun tak ada yang pas. Akhir-akhir ini dia bahkan juga mulai mendekatiku sekali lagi serta mohon maaf. Dia membelikanku bunga serta hadiah, bahkan juga menyebutkan menginginkan rujuk kembali. Namun kesempatan ini saya dengan berani menampiknya. Namun mamaku menyebutkan bila dia betul-betul beralih, telah sepantasnya saya beri dia sekali lagi peluang. Namun saya bagaimana menyepakati diriku lakukan hal tersebut? Apa saya memang mesti memberikan peluang sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.